Ya masih dalam suasana Natal ya, saya mau sampaikan, ini sudah nggak asing buat kita, tapi ada perenungan-perenungan yang tentu akan membuat kita mendapat sesuatu yang baru lagi. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 ya, satu perikop ini masih suasana Natal. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Begini firman Tuhan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara-saudara, ini adalah kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria. Memang Alkitab kita dimulai, perjanjian baru dimulai dengan Matius. Tapi pemberitaan tentang Yesus sesungguhnya dimulai dari Lukas. Karena di sini Maria belum mengandung. Di Injil Matius pasal 1, malaikat Gabriel bicara kepada Yusuf, Maria sudah akan melahirkan. Oke, jadi berbeda ya waktunya. Nah, tapi pembawa pesannya sama, Gabriel. Nah, ketika Gabriel berbicara kepada Maria, dikatakan bahwa Maria ini seorang perawan. Oke. Ini sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya tentang Sang Immanuel itu, yang akan lahir dari seorang perempuan muda, seorang perawan. Memang dituliskan perempuan muda, tapi di situ dimaksudkan dari teks Ibrani itu adalah perempuan muda yang belum bersuami. Nah, jadi dia disebut perawan. Karena perempuan muda yang belum bersuami pada waktu itu jangan disamakan seperti perempuan muda belum bersuami di masa kini. Oke, bisa paham ya? Kalau zaman dulu orang sangat menghargai kesakralan pernikahan, baik dia penyembah Tuhan yang benar maupun penyembah dewa-dewi, sebetulnya pernikahan itu sakral. Jadi kalau sekarang perempuan muda belum bersuami punya anak, gak heran. Tapi kalau zaman itu sesuatu yang mengherankan. Oke? Dan malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa yang akan dikandung dan akan dilahirkan itu bukan manusia biasa. Kenapa? Itu sebabnya pesan Gabriel di sini ada 3. Pesan penting Gabriel. Bahwa anak yang akan dilahirkan, akan dikandung dan dilahirkan oleh Maria, harus diberi nama Yesus. Harus diberi nama Yesus. Oke? Karena nama Yesus ini bukan nama biasa. Yesus artinya Yahweh Shua. Yeshua, dari 2 kata sebetulnya. Oke? Yesus itu artinya Tuhan keselamatan, Tuhan juru selamat. Nah, nama Yesus sebetulnya adalah nama yang umum pada waktu itu. Ya, nama Yesus sudah umum banget. Bahkan nama Yosua, nama Hosea yang kita kenal kitab Perjanjian Lama itu dinamakan dengan nama Yosua dan Hosea, itu artinya sama dengan Yesus. Jadi apa istimewanya nama ini? Nah, bedanya Yesus atau Yosua atau Hosea yang sudah umum pada waktu itu adalah nama-nama yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Manusia kepada manusia. Oke?
Tapi ini adalah nama Yesus meskipun artinya sama, tetapi punya makna yang berbeda karena nama Yesus diberikan oleh Allah Bapa Sorga. Malaikat Gabriel menyampaikan anak ini harus diberi nama Yesus. Baik kepada Maria, baik kepada Yusuf. Jadi kalau Yesus yang biasanya itu manusia kepada manusia, orang tua kepada anak, tapi ini adalah dari Allah kepada manusia. Itu sudah menunjukkan satu perbedaan bahwa ada sesuatu yang spesial di sini, bahwa ini bukan sekedar nama, bahwa Yesus bukan sekedar nama seperti nama Yesus yang lain. Kalau nama Yesus yang lain berupa doa dan pengharapan Israel, akan datangnya juru selamat, akan datangnya Mesias, maka nama Yesus yang diberitakan Gabriel adalah perwujudan dan terkabulnya doa. Jadi selama ini mereka berdoa, mereka berharap akan datangnya Mesias, akan datangnya juru selamat, sekarang sudah tiba saatnya, doamu, pengharapanmu sudah terkabul. Jadi sebetulnya ketika kita menerima nama Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita menerima Dia secara pribadi, maka sesungguhnya berkat yang terbesar, harapan terbesar umat manusia itu sudah terkabul. Itu sebabnya sangat receh dan remeh-temeh kalau kita selalu lebay gitu ya, cengeng terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Karena sesungguhnya masalah utama dalam dunia ini adalah dosa. Karena kalau kita mengacu Kejadian pasal 3, dosa adalah permulaan kehancuran manusia, permulaan kehancuran hubungan manusia dengan Allah, dan terpisahnya manusia dengan Allah, berarti adanya kematian dan terputusnya segala berkat yang terbaik dari Allah. Nah, jadi dengan kita menerima Yesus, dengan Yesus sudah hadir dalam hidup kita, sesungguhnya masalah terbesar kita sudah selesai, dosa. Kalau dosa sudah selesai, itu berarti segala hal yang berkaitan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita, itu sebetulnya sesuatu yang bukan yang sesuatu yang patut kita kita hidupi gitu loh. Bahwa ini sesuatu yang memang harus terjadi, tapi karena kita sudah punya Yesus, berkat terbesar itu, jawaban doa terbesar kita, maka sesungguhnya masalah itu hanyalah soal waktu untuk terjawab dari segala pergumulan kita. Ya kebanyakan kita kan, wah lebay juga gitu ya. Jadi manusia seolah-olah kelamaan Tuhannya jauh, padahal apa yang diharapkan oleh umat manusia itu sudah datang. Kalau akar masalah sudah selesai, berarti segala yang berkenaan dari akibat. Nah, segala kesengsaraan, kesulitan hidup manusia itu kan berakarnya dari dosa. Ini sebetulnya ketika akarnya sudah diselesaikan, maka yang lain-lain ini sebetulnya beres. Cuman kita percaya apa enggak, kan gitu. Nah, jadi nama Yesus itu yang diberitakan oleh Gabriel, ya pesan pertama ini, nama Yesus itu adalah Tuhan datang menyelamatkan. Dia sudah datang untuk menyelamatkan. Oke, karena pesannya kepada Yusuf pun sama. Bahkan diperjelas di situ, namakan dia Yesus. Engkau harus menamai dia Yesus, karena dia yang menyelamatkan, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, waktu itu akan menyelamatkan, belum terjadi. Tetapi sekarang sudah terjadi. Oke, Yesusnya bukan lagi ada di Bethlehem. Dia bukan baru lahir di kandang domba. Tapi dia sudah sebagai raja di atas segala raja. Oke, kita cuma memperingati dia yang lahir. Tapi faktanya sekarang dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, pesan yang kedua dari malaikat Gabriel adalah bahwa anak ini yang diberi nama Yesus punya misi untuk menyelamatkan dunia. Dan dia identitasnya bukan sekedar memiliki nama. Makanya Yesus itu bukan sekedar nama, tetapi pribadi Allah sendiri. Kalau Yosua Hosea hanya diberi nama sebagai doa dan pengharapan, maka Yesus yang datang itu adalah Allah yang diharapkan itu. Allah sendiri yang datang. Makanya dia dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Oke. Lalu pesan malaikat Gabriel yang ketiga kepada Bunda Maria adalah bahwa anak ini disebut anak Daud, yang akan mewarisi tahta Daud yang kerajaannya untuk selama-lamanya. Kerajaannya kekal.
Ini berarti Gabriel sedang berbicara, sedang memberitahu bahwa Yesus yang dimaksud ini bukan manusia biasa, bukan sekedar raja biasa, tapi dia sosok anak Allah, Mesias. Karena bagi orang Yahudi, ingat Maria ini orang Yahudi, dia paham betul tentang pengharapan Israel. Pengharapan Israel akan datangnya Mesias, itu adalah Allah sendiri. Dalam pemahaman orang Yahudi, Mesias, anak Allah, adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi berbedalah dengan pandangan saudara-saudara kita di seberang. Mereka menganggap anak itu berarti ada ibunya. Enggak, beda ya, pemahaman teologinya beda. Dalam pemahaman orang Yahudi itu paham banget gitu loh. Kalau bicara anak Allah, berarti itu bicara Allah sendiri. Ketika bicara anak Daud, itu berarti bicara Mesias. Ketika menunjuk kerajaan Mesias ini, anak Allah ini kekal, berarti dia bukan manusia. Karena Daud rentang waktu kekuasaannya hanya 40 tahun. Salomo 40 tahun. Semua ada batasan, tapi ini unlimited. Berarti dia Tuhan, gitu loh. Makanya ketika orang-orang Farisi, Yesus disidang di Mahkamah Agama, imam besar waktu itu bertanya, apakah kau anak Allah? Dan dia mengatakan, kau sendiri mengatakan. Maka kenapa imam besar merobek jubahnya? Cukup. Nggak ada lagi alasan untuk menuduh. Ini sudah jelas. Sudah jelas. Harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia ngaku Allah. Menurut imam besar Kayafas. Jadi waktu apakah aku anak Allah? Ya, aku anak Allah. Aku Allah. Makanya Kayafas robek. Sebetulnya orang Yahudi itu paham betul bahwa memang Mesias anak Allah harus jadi manusia. Tapi harapan ekspektasi mereka itu berbeda. Bahwa Yesus datang sebagai raja yang maha kuasa, seperti Raja Daud dulu yang punya power, punya kekuasaan politik, dan tentara yang sangat kuat. Karena Israel waktu itu dalam posisi terjajah oleh bangsa Romawi, maka harapan mereka adalah Mesias ini datang dengan pasukan bala tentara besar, dengan pasukan sorga, untuk menghancurkan kerajaan Roma. Padahal bukan itu. Janji tentang Mesias bukan menyelesaikan tentang penjajahan Roma atas Yahudi, atas Israel, tapi atas penjajahan dosa yang dikerjakan oleh iblis. Jadi pembebasan Yesus lebih esensial daripada pembebasan yang dipahami oleh orang Yahudi. Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Mengharapkan Tuhan itu hanya untuk pembebasan jangka pendek. Padahal apa yang Yesus lakukan untuk pembebasan jangka yang kekal. Untuk waktu yang kekal. Jadi kalau masa yang kekal Yesus selesaikan bagi kita, maka segala pergumulan-pergumulan kita di masa-masa yang tertentu dan ada limit waktu, maka firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kitanya yang lebay menganggapnya luar biasa. Padahal Allahnya yang luar biasa. Yesusnya luar biasa. Tapi karena kita terlalu menghidupi masalah itu, jadi masalahnya yang jadi besar. Yang luar biasa. Yesusnya jadi kecil. Tapi kalau Yesus yang luar biasa, maka firman itu benar. Pencobaan yang kamu alami itu biasa. Yang tidak melampaui batas kekuatanmu. Berarti kita bisa tanggung kok. Yang nggak bisa kita tanggung apa? Salib Yesus. Setiap kita dikatakan harus memikul salib untuk menjadi murid Yesus. Tapi jangan pernah mengharapkan salib Yesus, karena itu bukan tanggungan kita. Tanggungan kita yang sanggup kita pikul. Itulah beban yang Yesus katakan, mari kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kepadamu kuberikan kelegaan. Tapi di situ juga ada tanggung jawab yang Yesus berikan. Kamu harus memikul kuk. Tapi jangan khawatir, kuk ini adalah kuk yang ringan dan enak, kata Yesus. Berarti kan tanggungan yang mampu kita pikul. Yang tidak sanggup kita pikul itu salib Yesus. Apa itu? Menanggung dosa manusia. Kan kita nggak sanggup menanggung dosa. Jadi kalau Yesus sudah menyelesaikan, menanggung yang terbesar dari masalah umat manusia, berarti sebetulnya masalah kita tuh biasa-biasa saja. Jangan pikir pendeta itu atau pastor itu hidupnya enak-enak karena dekat Tuhan lalu kemudian nggak ada masalah. Enggak, justru semakin dekat Tuhan semakin banyak masalah. Percaya deh. Benar, kalau gitu saya jangan dekat Tuhan. Enggak, semakin dekat Tuhan banyak masalah, tapi semakin besar juga berkatnya. Iya, baca deh dari kitab Kejadian,
Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, semua tokoh-tokoh Alkitab memang menderita awalnya, tapi kemudian mereka adalah orang-orang yang menikmati kemuliaan dan keberkatan. Seperti itu. Karena apa? Yang dari Tuhan selalu berjangka panjang, bahkan kekekalan, bukan yang pendek-pendek seperti yang ditawarkan dunia. Nah, jadi jelas ya bahwa kita merayakan Natal bukan tentang kehadiran seorang bayi yang tidak berdaya di palungan. Oh, nggak ada. Biasanya ada palungan gitu ya. Nggak ada ini. Oh, udah lewat ya perayaannya. Nah, jadi bukan Yesus yang seperti itu. Yang kita kenal sekarang adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Raja. Dia adalah Mesias. Oke. Nah, implikasinya buat kita, praksisnya buat kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan, itu apa? Yang pertama, belajar dari Yesus. Karena sini ada 3 tokoh, tetapi yang sentralnya tentu Yesus. Oke. Yang 2 ini hanya perantara. Gabriel sebagai perantara berita dari sorga untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia. Bunda Maria sebagai perantara untuk melahirkan Raja Damai ini. Jadi tokoh utamanya di sini, sumber pemberitaannya pastilah Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita dari pembacaan Alkitab kita? Yang pertama, merendahkan diri demi orang lain. Yesus adalah Allah, Dia pencipta. Tapi dia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Bahkan dikatakan dalam rupa seorang hamba. Hamba itu budak. Artinya itu strata manusia yang paling rendah. Oke, sampai sekarang sih. Waktu itu apalagi. Sekarang masih mending yang namanya hamba itu masih punya status dan punya hak asasi. Sejak Yesus baru ada hak asasi. Oke, khususnya oleh Rasul Paulus yang menggelontorkan pernyataan sikap Kristen itu adalah menghargai hak asasi manusia. Baru ada. Pada zaman itu nggak ada. Gitu. Tapi Yesus mengambil rupa itu. Bayangin, dia Allah, dia menjadi manusia. Dia raja, dia menjadi hamba. Oke, itu sebabnya kalau kita membaca Injil Matius itu bicara tentang Yesus itu sebagai raja. Injil Markus bicara Yesus sebagai hamba. Jadi Injil Lukas bicara Yesus sebagai anak manusia, Injil Yohanes bicara Yesus sebagai anak Allah. Nah, jadi sang raja menjadi hamba. Supaya apa? Supaya manusia diselamatkan. Demi kepentingan manusia, Yesus rela untuk dihina. Wong dia dikatain gila, dikatain kerasukan setan, dikatakan sesat dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia dihukum mati. Demi manusia. Tadi judul kita sebetulnya adalah di ayat yang kita baca tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana mungkin, kata Bunda Maria? Bunda Maria bukan tidak percaya, tapi nggak paham. Dia percaya karena dia orang Yahudi. Dia tahu betul bahwa Mesias itu anak Allah dan akan jadi manusia. Oke? Tapi yang dia nggak paham, kenapa? Kenapa lewat aku dan bagaimana bisa? Aku ini seorang perawan, belum menikah, belum bersuami katanya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah menjadi manusia itu bukan sesuatu yang mustahil. Yang mustahil kalau manusia jadi Allah. Nah, ini yang saudara-saudara kita di sebelah nggak paham gitu. Mereka susah mengerti bahwa kok kita mentuhan-tuhankan Yesus, kita tidak mentuhankan Yesus. Yesus Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang kita pertuhankan. Jadi Yesus jadi manusia, Allah yang menjadi manusia, kita mengakuinya bahwa benar dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bukan kita mengakui bahwa dia manusia yang jadi Tuhan. Oke, beda ya. Nah, itu sebabnya dia merendahkan dirinya sedemikian rupa demi menyelamatkan manusia. Bagi kita seorang pekerja Tuhan, pekerja Kristen, dalam bekerja tadi sudah disaksikan Pak Victor, ya, dan saya juga sering menyaksikan bahwa betapa kita melakukan segala sesuatunya sudah bagus, sudah baik, nggak diakui. Dan kalau kita gampang baper, bayangkan kalau Yesus baper, nggak jadi naik dah. Dilempari batu, mau di ini gitu kan, nggak jadi dah, gue balik surga dah. Nggak selamat. Tapi apa? Apa yang Yesus lakukan? Yesus katakan bahwa anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya
untuk ketebusan bagi semua orang. Jadi bagaimana kita sebagai pekerja Kristen harus memiliki rasa pengorbanan itu. Bahwa demi kepentingan yang lebih luas, demi kepentingan bersama, demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan perusahaan. Karena kita harus tahu, harus ingat bahwa kita ditempatkan di tempat ini, dimanapun posisimu, itu adalah anugerah Tuhan. Berkat Tuhan, kita bekerja bagi Tuhan melalui para pimpinan kita. Tapi pada hakikatnya kita bekerja bagi Tuhan. Oke? Kadang-kadang kan begitu ya, aduh sebentar, rasanya gue pergi aja dah. Gue tinggalin aja loh, gue pindah aja dah. Kayak gitu rasanya. Tapi kita memikirkan adalah sesuatu yang lebih besar. Jangan hanya karena 1-2 orang yang aneh-aneh, beberapa orang yang aneh-aneh, lalu akhirnya kita ikut hanyut di situ. Tapi bagaimana kita harus mengorbankan diri? Wah, nggak gampang, saudara. Nggak gampang itu. Tapi disinilah belajar bagaimana Yesus melepaskan egonya, keakuannya, kealahannya. Dia menyatakan kemanusiaan yang seutuhnya. Jadi demikian juga dengan kita ketika bekerja. Kalau saya juga memikirkan, aduh, rasa-rasanya mau pengen pindah sinode aja dah. Kok sinode gua kayak gini sekarang? Kok aneh-aneh? Itu para oknum-oknumnya, para pemimpin saya, rekan-rekan kerja saya. Tapi saya adalah hambanya yang harus berfokus kepada dia. Itu sebabnya, ya. Praksis yang kedua itu adalah menuruti aturannya Tuhan. Gitu loh. Yesus selalu berkata, aku melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa hanya karena dia berpatokan pada kehendak Bapa, maka dia bisa bertahan. Kita tahu bahwa tadi disampaikan Pak Victor, kita tuh dikehendaki Allah untuk jadi garam dan jadi terang. Kamu, Yesus bilang apa kehendaknya? Kamu adalah domba di tengah kawanan serigala. Bukan kamu serigala di kawanan domba, bukan? Nah, kadang-kadang orang Kristen juga jadi serigalanya, bukan jadi domba. Kita domba yang ada di tengah serigala. Kawanan serigala. Artinya kita dikepung. Bayangin satu domba di antara banyak serigala. Bukan satu. Jadi nggak usah heran kalau ada banyak serigala sekitar kita. Kitanya sudah ngembek-ngembek sama Tuhan, sudah benar, kerjanya benar. Taat aturan. Ada orang-orang yang sekitar kita, biarin aja. Memang mungkin kita akan jadi korbannya. Saya katakan kabar baiknya. Kabar baik apa kabar buruk tuh? Injil itu kabar baik. Tapi kabar baiknya adalah Allah jadi manusia yang akan mati. Kabar buruk sebetulnya, tapi bagi umat manusia itu kabar baik. Pelaksanaannya buruk. Ini harus kita paham. Makanya saya melayani. Waduh, betapa sudah membuat yang terbaik, sudah berkorban segala-galanya, udah nggak dihargai, malah dipinggirin. Tapi saya melihat kembali kepada Yesus, bahwa Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 2 itu ayat 5-8, bahwa ketika Yesus jadi manusia, ia taat sampai mati di atas kayu salib, sehingga apa? Dia dipermuliakan, namanya di atas segala nama. Mungkin sesaat nama kita dilupakan. Bahkan oleh pimpinan kita bisa dilupakan. Tapi apa yang kita kerjakan dalam ketaatan penuh kepada dia tidak akan pernah dilupakan. Bukankah persekutuanmu dan jeripayahmu di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia, kata firman Allah? Kadang-kadang kan kita melihat diri sendiri, kita melihat sekitar, kita lupa lihat Allah. Kita lupa lihat Yesus yang pernah menjadi manusia seperti kita. Memberitakan yang benar, menyampaikan yang benar, mempraktikkan yang benar. Yang ketiga ini, praksisnya adalah melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Loh, Yesus mengadakan mujizat kan? Orang sakit disembuhkan. Para imam nggak bisa sembuhkan. Orang Farisi ahli Taurat nggak bisa sembuhkan. Yesus sembuhkan. Dibilang apa? Kerasukan setan. Yuk, coba, udah dikerjain, Pak, udah bagus hasilnya. Jelek. Gue nggak suka. Kadang-kadang orang lain, apaan tuh? Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Tapi Yesus berpatokan ke sorga. Makanya dia tetap dapat melakukan yang baik dan yang benar.
Ia menyatakan kebenaran, ia memberitakan yang benar, ia melepaskan orang dari kerasukan, malah dia dituduh kerasukan. Seperti itu. Nah, praksisnya bagi kita, makanya dalam setiap Natal ini bukan sekedar kelahiran, tapi juga tentang pengorbanan Allah. Pengorbanannya puncaknya disalib, tapi sesungguhnya waktu dia lahir jadi manusia saja, itu sudah merupakan pengorbanan yang sangat besar. Karena pencipta mau menjadi ciptaan yang rendah. Seperti itu. Dan Yesus berkata, ini makanya bedanya orang dunia dengan orang yang kenal Tuhan. Yesus bilang begini, kalau kamu ingin jadi orang yang terbesar dan terkemuka, kamu harus jadi pelayan. Kamu harus jadi hamba. Artinya apa? Hamba bukan hamba manusia, jadi budak manusia, jadi hambanya Allah. Artinya, bekerja kita dalam dunia, tapi prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran dan moral kita itu bersandar pada kebenaran Allah. Maka meskipun kita sesaat akan jadi korban, sesaat kita menderita, tapi pada akhirnya kita akan melihat hasil yang gilang gemilang. Pada akhirnya. Seperti itu. Ya. Jadi gak gampang, saudara. Gak gampang. Tapi itu bisa dilakukan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kita yang percaya pun seperti kata Bunda Maria, aku percaya. Jadilah padaku seperti yang kukatakan. Saudara percaya? Saudara bisa nggak ketika Yesus berkata, kamu harus pikul salib. Ya Tuhan, aku hamba Tuhan, jadilah kehendakmu. Tapi prakteknya, aduh Tuhan berat juga ya. Waduh, berat juga ya, bisa nggak lepas aja pikulannya? Itu faktanya. Jangankan jemaat, pendeta pun banyak yang mundur. Pastor pun ada yang mundur. Gitu ya. Saya kan dari keluarga Katolik. Papa saya, kakak-kakak saya, rumah oma saya di Manado itu 1 tahun berkali-kali itu tempat ngumpulnya para frater dari seminari Pineleng. Para frater situ, wah pokoknya oma udah masak yang enak, pokoknya di situ dansa-dansa di situ. Ya. Ketika masuk di kaul yang terakhir, ada yang berhasil jadi romo, ada yang jadi jemaat lagi. Loh, saya ketemu ada frater yang waktu itu paling top. Waktu dari saya masih kecil itu paling top kalau di kumpulan frater. Jadi pengusaha sekarang. Loh frater, jangan panggil frater lagi. Loh kenapa? Jadi pengusaha. Nggak gampang. Tapi mungkin sebab bagi Allah tidak yang mustahil, kita harus mengimaninya. Ya. Dan hukum Yesus yang paling sebetulnya sederhana untuk dilakukan. Ya, ingat tadi ya, bahwa kita punya aturan. Yesus itu raja. Ya, dia itu raja, berarti dia punya aturan. Aturannya apa sih? Hukumnya yang paling gampang. Tapi susah memang prakteknya. Kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu. Ya, mulai lihatlah di kiri kanan, di depan belakang, tempat kita kerja, muka-muka yang menyebalkan, muka-muka yang rese, muka-muka yang tukang laporin gua, yang enggak. Ini muka, waduh, muka tukang cari muka. Ini muka orang yang tukang jegal gua. Akan kelihatan. Tapi Yesus berkata, kasihilah mereka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus lebih menegaskan lagi, manusia itu siapa? Termasuk di dalamnya, kasihilah musuhmu. Siapa yang saudara anggap musuh? Kasihi dia. Layani dia. Gampang? Enggak, tapi bisa. Tidak ada yang mustahil. Saya mempraktekannya sebagai pendeta. Orang-orang yang tadinya jadi musuh saya, sekarang jadi jemaat yang setia. Dalam tanda kutip musuh ya. Mereka tadinya menentang saya dalam pelayanan. Sekarang mereka tunduk, bukan kepada saya sih, kepada Tuhan. Tapi karena saya mempraktikkan hukum kasih, maka mereka pada akhirnya bersama-sama saya melayani dan memajukan pelayanan. Saudara jangan lihat ini musuh-musuh yang harus disingkirkan. Sebagaimana mereka berniat menyingkirkan saudara, jangan saudara punya niat yang sama. Tapi sebaliknya, jadikan mereka orang-orang yang patut didoakan. Satu saat mereka akan jadi mitra kerjamu yang kuat. Masa Jokowi bisa, sama Prabowo kita nggak bisa? Ya nggak? Harusnya bisa dong. Oke, ya bagian terakhir ini makanya hukum emas Yesus itu apa sih?
selain tadi. Dalam Matius pasal 7 ayat 12 dikatakan, apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dulu kepada mereka. Perbuat jugalah kepada mereka. Hukum dunia itu bentuknya negatif dan pasif. Lu nggak ganggu gua nggak ganggu lu. Right? Lu baik sama gua baik sama lu. Itu pasif. Dan itu bentuknya nggak ini ya. Kenapa? Berarti kan kita menunggu orang berbuat sesuatu dulu. Tapi hukum Yesus, apa yang kamu ingin orang perbuat bagimu, kita semua pengen diberbuat baik orang dong. Kita pengen dihargain orang dong. Kita pengen diakui dong. Kenapa nggak kita lebih dulu, kata Yesus? Kamu duluan. Kamu mulai menghargai orang. Kamu mulai menghormati orang. Kamu mulai menerima orang. Yang bahkan memusuhimu, kamu belajar menerima dia. Itu yang saya praktekkan. Hukum emas, the golden rule of Jesus Christ di situ. Berbeda dengan dunia. Itu aktif loh. Dan positif. Meskipun kamu berbuat jahat, aku akan berbuat baik. Kamu jegal saya akan topang. Lah saya lakukan itu sampai hari ini kepada siapapun. Istri saya kadang marah-marah, ngapain sih? No. Saya punya pengharapan akan dia bahwa Tuhan bisa menjamah dia. Dan satu persatu orang-orang ini akhirnya menjadi koalisi saya. Dan mereka menjadi orang-orang yang menjadi penolong-penolong saya. Itu dimulai dari situ. Jadi ini kita praktekkan seperti Yesus. Yesus nggak tunggu kita berbuat baik dulu kepada dia. Manusia berbuat baik dulu kepada Tuhan. Tidak. Justru karena manusia belum berbuat baik, Yesus datang untuk berbuat baik. Menyatakan kasih dengan mengorbankan nyawanya. Itulah kunci daripada apa yang kita sebut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi sebab bagi Allah, ini kuncinya ya judulnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.